Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Yang akan dibaca masih juz 10, surahnya At-Tobat. Ayatnya sekarang ayat 82. Untuk itu mohon para pemirsa menyediakan Korea masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Allah memerintahkan orang-orang kafir, munafik, musyrik itu yang selalu perlakuannya tadi itu menentang Allah dan Rasulnya, disuruh perang nggak mau, seperti dijelaskan di atas tadi. Diperintah apa? Falyadhaku qalilan, hendaklah mereka tertawa sedikit. Artinya dan mengikuti hawa nafsu mereka, senang tidak ikut berperang, itu boleh ketawa-ketawa, tidak ikut perang ya, tapi ketawanya sedikit saja. Kenapa? Walyabku katsira, nanti kamu hendaklah menangis saja yang banyak. Artinya penyesalan tidak ikut perang, besok adabnya di neraka itu ya pedih, oleh karena nanti di neraka dia akan menangis terus. Nah, hendaknya menangis yang banyak itu besok di akhirat itu. Kalau sekarang di dunia merasa tidak usah ikut perang, senang gitu, tapi sedikit itu, gembiranya sedikit, sebentar saja. Jazaa'an bima kanu yaksibun, nah itu balasan bagi orang-orang yang telah berbuat seperti yang dilakukan di atas tadi. Intinya ingkar, tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, termasuk dalam hal perang itu. Perbuatan seperti itu, balasannya yaitu apa? Disuruh ketawa sedikit saja, tapi kalau nangis ya banyak-banyak lah, karena merasa pedihnya azab itu, menangis terus kan begitu. Fa'ir rajakallahu ila ta'ifatim minhum, maka jika Allah mengembalikan kamu ya Muhammad, maksudnya kembali dari perang, ila ta'ifatin, kepada sekelompok minhum dari mereka, ya dari tentaramu yang ada yang munafikan itu ya. Pasta zanuka bil khuruj, maka mereka itu akan minta izin kepadamu untuk keluar berperang, karena dia menyesal ya menyesal juga rupanya ini, tidak ikut perang lalu menyesal, lalu kamu dikembalikan Allah kepada mereka, lalu mereka datang padamu minta diberi izin perang, karena kemarin dia bela tidak ikut perang kan begitu, mungkin menyesal ya. Minta izin lil khuruj untuk perang. Lah kepada mereka itu kamu yang katakan kepada mereka, fakul lantah ruju ma'iyah abadah. Kamu katakan kepada mereka yang dulu bela perang itu, kok sekarang mau minta ikut perang bersama kamu itu, katakan, kamu jangan keluar beserta saya selamanya, tidak usah keluar ikut perang saya selamanya. Nah, katakan begitu. Walan tuqatilu ma'iyah, kamu walan tuqatilu ma'iyah adwa, kamu jangan berperang memusuhi musuh bersama saya. Nah, kenapa kemarin kamu begitu singkapnya kok sekarang minta-minta? Tidak usah, kamu tidak usah ikut keluar, tidak usah ikut perang bersama saya melawan musuh, tidak usah. Innakum raditum bil qu'udi awal marah, kamu kan sudah senang ya toh, dengan tidak pergi sejak awal mula, tidak pergi berperang, udah senang kan? Kamu sudah tidak ikut perang, kamu sudah merasa senang. Sudah, gitu sudah. Oleh karena itu, faq'udu ma'al khaifin, ya udahlah kamu duduk-duduk aja di rumah beserta orang-orang yang tidak ikut perang itu, sudah. Santai-santai di rumah saja kamu, tidak usah ikut perang. Jadi nanti kalau ada perang lagi tidak usah ikut. Udah duduk-duduk saja kamu. Kan dari awal kamu memang senangnya tidak ikut perang dan duduk-duduk di rumah saja kan begitu kan? Silakan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya yang berkaitan dengan orang-orang munafik tadi.
Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan. Kamu sekalian umat Islam, jangan mensolatkan salah seorang dari mereka pun yang mati selamanya. Jadi orang Islam tidak boleh menyolatkan orang musyrik, orang munafik. Ya ini yang bilot-bilot, terutama yang musyrik. Kalau munafik itu soalnya ya tidak mutlak dalam arti tampaknya sering ya salat gitu. Yang tahu kemunafikan itu hanya Allah. Kalau kita akan bisa dikelabui pada waktu sholat ya kita tahu dia salat. Nah kalau dia sering salat, mestinya kalau mati ya disalatkan begitu mestinya. Soalnya ya tahunya kita salat, mereka salat dan kita salatkan gitu. Tapi kalau orang musyrik ini yang tidak boleh ini. Kamu jangan menyolatkan salah seorang dari mereka itu orang musyrik ya. Yang orang musyrik itu ya ngakunya ya Islam tapi dia menyembah yang lain gitu. Nah, tapi dia ya Islam tapi musuhi Islam. Jadi musyrik munafik jadi satu kalau begitu itu. Nah orang seperti itu kalau mati tidak boleh salatkan selamanya. Wala taqum ala qabrihi, dan kamu jangan berdiri di atas kuburnya. Dalam arti tidak boleh mendoakan. Kan biasanya kan orang itu kalau mati dikubur lalu yang bertakziah itu mendoakan sambil berdiri dekat kuburan itu. Jadi tidak boleh doakan ini. Innahum kafaru billah. Lah ini orang kafir yang jelas itu. Innahum kafaru billah wa rusulihi wa matu wa hum fasikun. Mereka itulah orang yang kafir, mengingkari adanya Allah dan Rasulnya, dan mereka mati wa hum fasikun, dalam waktu dia mati, pada waktu dia mati itu dalam keadaan fasik. Ya tadi nampakkan Islam tapi amalan tidak Islam. Ya munafikan itu tadi. Gitu. Satu pihak dengan aku Islam tapi tingkah lakunya musuh Islam. Itu kan berarti musuh Islam kan perbuatan fasik toh. Masa orang Islam kok musuh Islam? Kan tidak boleh. Nah itu fasik. Jadi munafik ya fasik gitu. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Kamu sekalian Muhammad, kamu Muhammad dan umatmu sekalian ya. Wala tu'jibka, jangan kamu terpesona terhadap harta-harta mereka itu dan anak-anak mereka. Barangkali diingatkan, Muhammad tidak boleh terpesona ya atas kemegahan hidup orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik yang dia banyak hartanya dan juga banyak anaknya yang kuat-kuat gitu. Karena apa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum bima fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Nah, orang fasik ya orang munafik, ya orang kafir, ya orang musyrik, kamu jangan terkecoh dengan harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya apa? Innama yuridullah, sesungguhnya Allah hanya berkeinginan atau berkehendak ayu adibahum, ingin mengadab mereka, menyiksa mereka biha, dengan harta, kekayaan dan anak-anak itu di dunia. Di dunia saja sudah dijanjikan akan diberi siksa itu. Ya tadi orang yang umpamanya hartanya banyak, perumpamanya mempunyai perusahaan yang besar, umpamanya perusahaan kayu, wah luar biasa, besar se Indonesia, tahu-tahu ya terpetik aliran listrik, aliran pendek terbakar semua, habis lah, itu namanya diadab. Kalau orang jual emas, toko emas digarong, emasnya dibawa semua sampai miliaran harganya, dan dibunuh juga yang punya rumah, itu kan sudah diadab di dunia itu. Karena apa? Ya mungkin dia jualan emas tidak pernah mengeluarkan infaknya. Atau ada tadi disebutkan di depan, orang yang menyimpan emas dan perak yang tidak dikeluarkan infaknya, zakatnya, sedekahnya, ya itu nanti besok di akhirat untuk membakar dia, kan begitu. Nah itu kejadian seperti itu. Mestinya mereka itu ya karena tidak iman, tidak Islam kepada Allah itu, tidak mematuhi Allah, tidak menyembah Allah, agamanya tidak Islam, gitu, tidak tunduk Rasulullah, tidak mengenal Quran, ya sudah. Mereka itu kena ayat ini. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum. Sungguhnya Allah itu berkeinginan untuk mengadab mereka dengan harta dan anaknya itu fitunya di dunia.
Watasaqo anfusuhum wahum kafirun, dan besok pada waktu jiwanya melayang, nyawanya mau copot dari badannya itu, dipanggil oleh Israel, dicabut dengan paksa itu, wahum kafirun, mereka keadaannya dalam kafir. Ya sudah. Padahal nyawa orang kafir itu kalau dipanggil oleh malaikat Israel, dia tidak tunduk begitu saja, mesti harus dipukul-pukul dulu, wajahnya dipukul, lambungnya dipukul, badannya dipukul. Setelah terasa semua sakit semua, lah baru dia tunduk. Ya sudahlah, saya keluar, itu. Bahwa kafirun, dan mereka dalam kafir.